Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa modul Nusantara pertukaran mahasiswa Merdeka 2021 yang saya banggakan. Nah, pada siang hari ini kita mengunjungi suatu tempat yang sangat bersejarah, di mana terdapat sebuah kola namanya, atau pemandian. Istilah Maduranya itu kola. Dan di sini juga terdapat makam waliullah, yaitu Ki Asror ya, atau disebut dengan Pucuk Langkundi seperti itu. Nah, bertepatan dengan itu kami juga ditemani oleh juru kunci atau sesepuh dari tokoh masyarakat di sini bersama Bapak Abdul Jalil. Nanti akan dipaparkan atau disampaikan terkait dengan sejarah singkatnya seperti apa kola atau pemandian di sini. Kemudian ada kepercayaan terhadap khasiat dari air itu seperti dan sebagainya. Untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan perkenalan kepada Bapak Abdul Jalil. Ini Bapak Abdul Jalil, bisa diceritakan Bapak singkat dari silsilah Ki Asror atau disebut dengan Pucuk Langkundi itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kunjungan Bapak-bapak ke Kola Langkundi. Kola Langkundi itu bertepatan di tengah-tengah kampung Langkundi, tengah-tengah kampung Langkundi. Sekelumit dengan sejarah Kola. Ini sebelumnya kola ini memang tidak terawat. Sebelumnya memang tidak terawat karena di sekitar kola ini ada pohon, namanya pohon besar, yaitu namanya pohon Langkundi. Ya, ada pohon Langkundi. Ya, ada di tengah-tengah kola ini, ada di tengah-tengah kampung kecil ini, namanya Kampung Langkundi. Desanya Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan. Oleh karena itu, pada tahun 1965, ketika itu saya masih SD, lah ini didatangi oleh beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Kepang. Beliaunya datang ke kola ini untuk merawat dengan santri-santrinya. Saya ingat tahun 1965 kola ini dikeruk atau dikuras, ya, diperbaiki, dikeruk oleh santri-santrinya beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Kepang. Oleh karena itu kola ini dulu tertimbun, iya, dengan tertimbun tanah. Sebelum itu, menurut sejarah beliau, sebelumnya Syekhona Muhammad Khalil bersama santrinya itu berjalan kaki dari Demangan menuju ke daerah barat ini dengan membawa tongkat bersama santrinya. Sampai di perkampungan ini jalan setapak, tidak ada jalan setapak, beliaunya masuk ke kampung. Iya, masuk ke kampung. Akhirnya dengan adanya kola ini, beliaunya menancapkan tongkatnya, akhirnya menyebur lagi sumber. Ini dulu kan tertimbun, Pak, tertimbun. Karena Syekhona Khalil, untuk itu Syekhona Khalil menancapkan tongkatnya bersama santrinya, langsunglah keluar air itu. Pada tahun pada tahun 1965 itu dirawat dan dikuras dengan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, putranya Nyai Asma. Ya, putranya Nyai Asma. Nyai Asma itu adalah putranya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kan, ya, yang menurunkan ke Maki apa itu kan, ya kan itu. Jadi oleh karena itu
keistimewaan Kola ini keistimewaannya sumur-sumur yang ada di sekitar ini agak asin. Ya, jadi airnya sumbernya tawar, paling tawarnya karena ada di tengah-tengah kampung kecil. Ini. Jadi oleh beliaunya dipesan ke abah saya, Mampir Lahu ya, tolong kola ini dijaga dan dirawat. Jangan sampai ada yang menceburkan diri ke kola. Jangan Ini sampai ada yang menceburkan diri ke kola. Nah, gini. Dulu kan ini tidak ada pagar, Pak. Langsung tanah ini kan ini ya. Jadi sama Kyai Holil itu, beliaunya Kyai Holil almarhum Kyai Holil Yasin diberi tangga, Pak. Sebelah sana, tangga pas lurus dengan pohon langkundi itu. Pohon langkundi. Ya, tapi dari kayu, Pak. Dari kayu sampai itu akhirnya zamannya kayu rusak. Ya, dibakar rayap dan sebagainya, ditelan massa kan gitu loh. Jadi beliaunya langsung meninjau lagi ke sini dengan sate-satenya rusak diganti, Pak. Diganti dan di posisinya ada di sebelah ini selatan. Masih pas di undakannya masih kayu juga, itu kayu ini loh. Nah, jadi tolong nanti ke depannya orang-orang banyak mengambil hikmah dari air ini, barokahnya gitu. Jadi oleh karena itu beliaunya juga berpesan kita harus menjaga itu amanah, kan gitu, amanah. Lah ini kola ini akhirnya ada yang memperbaiki kola ini, ada namanya Pak Haji Samsul dulu, Haji Samsul ya, tahunnya saya tidak ingat. Haji Samsul itu ahli tarokat, akhirnya bermimpi suruh perbaiki kola ini. Jadi kola Samsul itu katanya Haji Alas, Pak, yang ngalas-ngalas orangnya itu orangnya. Tapi beliaunya memperbaiki ini, alhamdulillah dapat istri orang Langkap yang ada di pasar itu, jadi saudagar ya, pedagang besar, ya. Akhirnya beliau dapat mimpi itu suruh memperbaiki ini, iya, suruh cari tempat, cari kolah yang ada di kampung ini dalam mimpi Syekhona Holil. Beliaunya itu langsung ke Sembilangan, tanya, tidak ada. Kan di sini masih jalan setapak. Pada tahun lah itu kurang ya tahun 80-an, 70-an lah, Pak. Ya. Ini akhirnya diperbaiki ini, diperbaiki tangga ini. Nah, sumbernya ada di bawah tangga itu, undak-undak, iya, sumbernya. Nah, ada di bawah undak-undak itu sumber aslinya. Nah, tadi menarik, Pak, ketika Bapak menyampaikan air di sekitar sini atau sumber mata di sekitar sini itu asin. Kalau di sini, Pak? Di sini ya paling tawar sekali. Bahkan ada penelitian dari Surabaya. Nah, ini walaupun disimpan berapa bulan enggak sampai ini kalau aslinya ini. Ala ini peninggalan dari Pujuk. Jadi Pujuk Asror ini, Kiai Asror Pujuk Langkundi ini makamnya bukan di sini, Pak. Ada di Mertajasa. Makam dalam, makam sepuh, di sana ngumpul satu kecing dengan Syekhona Holil, Kyai Abdul Latif, abahnya Syekhona Holil. Ya, berarti di makam yang di luar itu, Pak. Ya, di dalam. Ya, yang di dalam makam ada seperti raja-raja. Loh. Ya, di situ sekitar itu, komplek itu. Ada di tengah-tengah. Jadi alhamdulillah ini panjenengan bisa datang ke sini untuk sekelumit ini, Pak. Kita ini Kyai Asror ini sudah menurunkan dan menelurkan beberapa ulama. Di antaranya Dembangan sampai ke Sidogiri, Pasuruan apa itu kan gitu loh. Jadi ini menelurkan termasuk itu. Pendiri NU. Ya, termasuk. Ya. Betul. Termasuk ini juga Bapak Soekarno. Jadi di sini Kyai Hamim ini mantu, Pak. Kyai Hamim ini mantu dari Kyai Asror dari Siti Fatimah ini turunan 26 kan, ya. Kyai Asror itu. Ya, jadi punya putri, anak perempuan, mantunya orang Kyai Hamim itu orang Belega. Ya, akhirnya melahirkan Kyai Abdul Latif.
Abdul Latif ke Sehona. Ke Sehona. Nah, ini sudah menunjukkan, makanya di sini saya papangkan supaya mereka beliau-beliau itu sudah ngerti ini kan. Jadi ini sekelumit ini masalahnya kalau air di sini memang Apakah air ini mati atau gimana kalau musim kemarau? enggak Enggak pernah mati. Artinya masyarakat memanfaatkan air ini. Dulu ya Pak, masyarakat kita, masyarakat di sini. Tapi sekarang ini bukan hanya lokal Pak, Iya. banyakkan lokal yang datang ke sini. Bahkan pernah dari Malaysia yang ke sini Malaysia, sampai internasional. lumpuh naik pesawat. Nah, ini alhamdulillah bedanya berkat dong. Bukan dari airnya Bukan kan? dari airnya, iya, Pak, ya. barokah dari Barokahnya dari meninggalkan itu. Kita jangan sampai ke air kan gini. Jadi oleh Gua karena itu mungkin bisa jalan-jalan ke Ya. airnya, Pak. ini Besar. karena tertimbun semua, tertimbun dulu, tertutup. Nah, tapi ini ilalang semua, Pak. Betul. Ilalang, tidak ada rumah, tidak ada, Pak. Sudah rimbun lah. Katanya orang anu bukan angker, tapi sudah ini ada di tengah-tengah kampung. Jadi oleh karena itu sama kembali lagi tadi ya, karena tertimbun, nah, dikontrol, ditinjau oleh kayak di Holil Yasin, akhirnya dirawat dan dikuras. Sebelum itu kan di Sehona Holil menancapkan tongkatnya, sebelum dikuras itu, lalu timbul lagi sumber airnya. Dulu kan air hujan Pak, ini kan ketutup ya, sumber tertutup. Kan ya air hujan, kalau air hujan ya penuh ini. Ya maaf saja, dulu saya masih kecil, anak-anak di sini tempat renang, tempat renang, Pak. Tapi ilalang banyak kodok. Kalau mandi ke sini itu boleh apa tidak? Nah, sekarang begini, Pak. Pesannya saya ke Holil Allahumma Holil Yasin tidak boleh nyebur. karena nanti orang-orang itu ngambil air diminum. Nah, itu. Nah, makanya ini semua Pak. Saya rawat hasil dari kasih sumbangan ini, donatur saya rawat terus ini. Jadi kalau pengunjung ini datang, ya dalam keadaan situasi kolanya tetap kan tidak ada perkembangan, kita kan malu gitu loh kan ya. Tidak ada sumbangan dari Anda ada ini Pak, dari ini kas ini loh. Berarti ini murni dari kas Pak. Kas, iya. Ada sumbangan Swadaya masyarakat. Oh ya orang. Infak gitu ya Pak? Iya dari ini Pak. Ini kan tempatnya. Ya betul. Sementara ini ya mungkin dalam minggu per minggunya ya banyak sekali ya Pak ya yang mengunjungi ya. Alhamdulillah setiap hari itu ada saja gitu loh Pak. Ada saja. Lah ada sebelah sana itu adalah sumur Joko. Sama airnya tawalnya. Karena yang menemukan dulu ini pertama kali Mbah Joko. Itu riwayatnya Pak antara ini dengan saya. Nah ini katanya orang-orang sepuh ya mungkin insya Allah berbarengan karena dulu kan tertimbun juga itu Pak. Yang menemukan itu Mbah Joko katanya, tidak tahu istilahnya. Bahkan ada yang mengatakan sebelum kita ke Pesarian dulu mungkin kita kesini dulu gitu. Ya. Apakah benar itu Pak? Kebanyakan. Adalah istilahnya ya sejarahnya apa ya namanya itu ya rentetan perjalanan tapak tilasnya. Iya. Kan kebanyakan dari para wisata kesini dulu Pak. Iya. Saya tanya. Kadang orang Bangkalan sendiri juga kurang paham. Pak. Itu. Oleh karena itu memang betul Pak. Itu saya tanyakan pengunjung sana ziarah yang dari luar dari Sumatera apa itu langsung ke sini. Ini memang ada petunjuk katanya gitu. Lebih tahu orang luar Pak daripada orang lokal ya. Begini. Jadi oleh karena betul itu Pak, betul. Jadi ke sini dulu untuk ngambil air ini. Makanya di sini kita selaku penanggung jawab kolah ini saya jaga dan saya rawat. Ada petugas cleaning service-nya ada. Adik sepupu saya di sini rumahnya. Jadi oleh karena itu sumber aslinya dari sana Pak. Oh di bawah undaan ini Pak. Di bawah undaan sumber aslinya. Jadi ya ini. Jadi ini sekelumit sejarah singkat tentang kolah. Ya walaupun kemarau itu. Kemarau walaupun di mana airnya Pak ya?
mungkin tinggal sedikit apa Enggak, sampai ini Pak. Volumenya sampai undang terakhir ini loh Pak. undang terakhir. Iya, paling bawah ini. Kalau musim hujan Pak, sampai ke atas? Ya karena sumbernya ya sampai ke atas Pak. Imbang dengan sumber. Ini kan hasil sumber ini. Hujan kan enggak ada Pak hujan. Kalau hujan kan tertutup ini kan. Enggak seberapa sumbernya ini. Tapi sementara ini para pengunjung itu ngambilnya Air itu lewat ngambil dengan botol apa? Ya, dengan botol. Gimana itu? Regen botol. Makanya saya jual botol ini Pak. Saya sediakan. Jadi ngambilnya harus nimba, harus kan ya. Dengan syarat membaca ini dulu ngambilnya. Jadi kalau seperti kiai-kiai yang itu ambil satu pickup trigen itu. Saya tanyakan dari mana pondok pesantren Sehona Holil apa itu kan gitu loh. Ya. Ke Zuber sering kan. Rasanya sudah jelas ya Pak Udin. Ya. Yang dipetik itu dalam hikmahnya. Hikmahnya itu ternyata ada sejarah sebelum ke Sehona Holil. Alangkah baiknya kita ke nampak tilasnya ke sekolah dulu. Itu menurut dari sejarah-sejarah dari para sesepuh-sesepuh. Bahkan begini Pak. Jadi kalau belum berziarah, kalau mau ziarah Sehona Holil ke Mbak Asror dulu. Sesepuh. Iya. Kan kebanyakan ini Pak. Ke Asror. Ya. Abahnya ke Sehona Holil. Ke Pujuk Asror dulu. Kan mumpung satu iya kan sudah satu kecing. Satu kecing itu Pak. Bahwa Sehona Holil ke Abdul Latif, ke Asror, ya, ke Asror ke Kafal. Jadi dulu ke Allah, ke Fuad. Nah, kalau ziarah itu harus ke dulu ke Bahol ke Asror dulu atau ke kolanya tunjuk gini sama ke Fuad Allah ini. Jangan melangkai karena orang yang tidak tahu kan gini masalahnya kan gini ya. Jadi ini kesimpulannya ya kita ini ya itu sejarah singkat atau sekelumit sepengetahuan kami, insya Allah tidak menyimpang dari kan saya membaca sejarah juga kan ya. Jadi hikmah yang dapat diambil ini adalah hormati yang sesepuh gitu, yang lebih sepuh, lebih tua seperti itu. Kita yang muda ini jangan sampai meninggalkan sejarah budaya itu kan seperti itu betul. Budayanya. Apalagi mata air ini memberikan manfaat insya Allah kepada masyarakat seperti itu. Kalau dulu perlu diketahui ketika yang lain asin ini tawar. Ya tawar. Luar biasa. Kalau dulu Mbak masyarakat di sini minumnya untuk mengkonsumsi di sumur ini atau di kolam. Ya itu dikonsumsi. Karena sekarang di zaman sudah canggih, ya sudah ada berapa tahun. Ada dari masyarakat terdekat ngambil nyedot dari sini ada apa enggak? Enggak boleh Pak, enggak boleh. Memang tidak dibolehkan. Iya, saya enggak tapi kalau ngambil untuk konsumsi banyak pakai tempat ya. Ini aja kita akan langsung Pak, pakai sandu ke sini. Ini bantuan Pak Bupati dulu Pak Ja'far dulu ini. Bupati pertama. Bukan 3 kali sebelum ini. Pak Fuad, Pak Fatah ya. Pak Fatah, Pak Fuad ya. Ini itu. Mungkin sudah cukup Pak. Baik. Ya, terima kasih. Kita sampaikan terima kasih yang banyak kepada Bapak Abdul Jalil selaku tokoh masyarakat atau juru kunci dari mata air kolam atau mata Langkundi seperti itu. Nah terima kasih banyak pada Pak Rusky juga, doanya Pak untuk kita semua. Oh iya mari. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah thumma laki asrar fujulan kulli wa la syekhana wa madkhalin binatulati barakan balighum safat